Shalom, selamat pagi. Kita akan mulai ibadah kita untuk pagi hari ini. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian Ku ada sampai hari ini. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita ada sampai hari ini, itu semuanya karena anugerah Tuhan. Ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Selamanya ku menyembah-Mu. Ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur. Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur. Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Selamanya ku menyembah-Mu. Benar Tuhan Yesus, kami mau bersyukur Tuhan kalau kami ada saat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan atas hidup kami Tuhan. Bapak, saat ini kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati kami Tuhan. Perlayakan kami untuk semua masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Untuk kami menaikkan puji-pujian kami, sehingga semuanya ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Bapak, kami juga teringat untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan. Kiranya Engkau mau hantarkan mereka Tuhan, Engkau mau melindungi mereka, sehingga mereka bisa tiba di rumah-Mu dengan selamat, tidak kurang suatu apapun, dan bisa bersama dengan kami semua untuk beribadah Tuhan. Dan kami mau serahkan Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Masih tetap berdiri, kita akan naik kemujian matahari yang bersinar. Matahari yang bersinar, Kau yang ciptakan.
Bulan bintang berkilauan Kau yang jadikan. Begitu juga kami Tuhan, di mata-Mu amatlah berharga. Besar kasih-Mu kepadaku. Bunga bakung yang di padang Kau yang pelihara. Burung pipit di udara Kau yang beri makan. Begitu juga kami Tuhan, yang berharap hanya kepada-Mu. Tak perlu khawatir hari esok. Ku bersyukur karena kasih setia-Mu selalu baru. Seperti fajar merekah tiap janji-Mu. Pelihara hidupku hari ini, esok dan selamanya. Matahari yang bersinar, matahari yang bersinar Kau yang ciptakan. Bulan bintang berkilauan Kau yang jadikan. Begitu juga kami Tuhan, di mata-Mu amatlah berharga. Besar kasih-Mu kepadaku. Bunga bakung yang di padang Kau yang pelihara. Burung pipit di udara Kau yang beri makan. Begitu juga kami Tuhan, yang berharap hanya kepada-Mu. Tak perlu khawatir hari esok. Ku bersyukur karena kasih setia-Mu selalu baru. Seperti fajar merekah tiap janji-Mu. Pelihara hidupku hari ini, esok dan selamanya. Ku bersyukur karena kasih setia-Mu selalu baru. Seperti fajar merekah tiap janji-Mu. Pelihara hidupku hari ini, esok dan selamanya. Ya, janji Tuhan tidak pernah ingkar ya. Dia selalu pelihara hidup kita, dan hari ini, esok, sampai selamanya Tuhan akan melihara hidup kita. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan naikkan pujian Ku Cinta Kau Yesus. Lebih dari segalanya, ku perlukan Engkau Tuhan. Lebih dari semua yang ada, ku mengasihi-Mu Yesus. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku perlukan Engkau Tuhan.
lebih dari semua yang ada. Ku mengasihimu, Yesus. Ku cinta Kau, Yesus. Ku cinta Kau, Yesus. Ku cinta Kau, Yesus. Lebih dari segala yang ada. Ku cinta Kau, Yesus. Lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya. Ku perlukan Engkau, Tuhan. Lebih dari semua yang ada. Ku mengasihimu, Yesus. Lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya. Ku perlukan Engkau, Tuhan. Lebih dari semua yang ada. Ku mengasihimu, Yesus. Kita mau katakan ku cinta Kau, Yesus. Ku cinta Kau, Yesus. Ku cinta Kau, Yesus. Lebih dari segala yang ada. Ku cinta Kau, Yesus. Ku cinta Kau, Yesus. Ku cinta Kau, Yesus. Ku cinta Kau, Yesus. Lebih dari segala yang ada. Ku cinta Kau, Yesus. Ku cinta Kau, Yesus. Ku cinta Kau, Yesus. Lebih dari segala yang ada. Ku cinta Kau, Yesus. Ku cinta Kau, Yesus. Ku cinta Kau, Yesus. Ku cinta Kau, Yesus. Lebih dari segala yang ada. Ku cinta Kau, Yesus. Ku cinta Kau, Yesus. Ku cinta Kau, Yesus. Mimbar saya serahkan kepada hambanya. Dari segala yang ada. Ku cinta Kau, Yesus. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu. Tuhan sudah memberkati
kami semua jemaat-Mu ya Tuhan dapat memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tuhan memberkati hamba-Mu ya Tuhan yang telah melayani sebagai WL dan semua tim musik ya Tuhan diberkati oleh Tuhan. Dan sebentar ya Tuhan kami mau menikmati firman-Mu, berkata-katalah dan berbicaralah lewat hamba ya Tuhan yang bertugas pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus sendiri yang memimpin dan mengurapi kami semua, baik sidang Tuhan yang hadir pada pagi hari ini dan hamba yang bertugas kiranya diberkati oleh Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Puji nama Tuhan. Di minggu yang pertama kita sudah memasuki bulan yang baru. Tidak terasa ya saudaraku, kita sudah masuk lagi di bulan September. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan menikmati firman Tuhan. Pak Herman ada, silakan Pak Herman membantu saya. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini, pengharapan di dalam Tuhan. Yesaya 40 ayat 27 sampai dengan 31. Yesaya pasal 40 ayat 27 sampai ayat yang ke-31. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu, dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Ia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu sekalian, kitab Yesaya ini menceritakan bagaimana bangsa Israel yang sedang ada di dalam pembuangan. Mereka mengalami hidup sebagai tawanan, tertekan, tidak ada kebebasan, dan mereka hidup dalam keadaan yang menderita. Ya, semuanya terjadi karena mereka berdosa terhadap Tuhan. Karena mereka menyembah berhala. Hidup dalam kejahatan. Meskipun berulang kali melalui nabi-nabinya diberitahukan supaya mereka bertobat, berbalik kepada Allah. Tetapi mereka terus hidup dalam dosa mereka. Tidak lagi menyembah kepada Tuhan, tetapi mereka menyembah kepada ilah-ilah lain, ilah-ilah yang mati. Sampai satu kali mereka diberitahukan bahwa mereka akan menjadi tawanan. Mereka tetap tidak memperdulikan. Akhirnya mereka semua ditawan oleh bangsa Babel. Sekarang mereka sebagai bangsa tawanan mengalami masa yang sukar. Mereka menjerit kepada Allah.
Mengapa Tuhan tidak melihat penderitaan mereka? Bapak Ibu sekalian, kita melihat di sini bagaimana Tuhan tetap Tuhan yang baik. Ia mengatakan bahwa mereka akan mendapat kelepasan setelah 70 tahun kemudian, ya. Dalam kasih-Nya Tuhan memberitahukan bahwa Dia Tuhan yang berjanji dan yang janjinya adalah setia dan selalu ditepati. Kita lihat di sini ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Bangsa Israel sedang terpuruk karena dosa-dosa mereka. Tetapi Tuhan berjanji akan memberikan kekuatan kepada mereka dan akan memberi semangat kepada mereka yang sedang tidak berdaya dan mereka ada di negeri asing. Di tengah kehidupan mereka yang sedang ditawan. Ayat 30 dikatakan, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Di sini dinyatakan, orang-orang muda yang mempunyai kekuatan dibandingkan orang tua atau lansia, mereka bisa juga menjadi lesu. Bahkan mereka dapat jatuh tersandung. Ini menggambarkan bahwa kekuatan manusia itu terbatas. Tetapi Tuhan menyatakan di ayat ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Apa arti dari menanti-nantikan Tuhan? Itu adalah yang berharap kepada Tuhan. Di sini kita melihat bagaimana orang yang berharap kepada Tuhan. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ayat ini menyatakan bagi orang yang mempunyai pengharapan di dalam Tuhan, yaitu orang yang menanti-nantikan Tuhan, akan diberikan kekuatan oleh Tuhan. Bangsa Israel di tengah negeri asing, ketika mereka ada di tengah negara yang lain atau bangsa asing, mereka akan diberi kekuatan, diberi kemampuan oleh Tuhan untuk menjalani hari-hari mereka. Dan juga kita melihat di sini bagaimana gambaran burung Raja Wali yang ada di tengah badai, semakin dia tinggi terbangnya, dia naik dengan kekuatan sayapnya sehingga terhindar dari badai yang menerpa pada saat itu. Ini digambarkan seperti orang yang berlari dan tidak menjadi lesu, dan mereka yang berjalan tidak menjadi lelah. Artinya ketika mereka tetap memandang kepada Tuhan dan percaya melewati masa-masa mereka yang sukar, mereka menghadapi tantangan di dalam tawanan, sampai mereka dibebaskan oleh Tuhan pada waktunya.
Jadi dari peristiwa Israel yang berdosa ini, yang memberontak kepada Tuhan, mari kita mau belajar. Yang pertama yaitu tentang kasih Tuhan yang tidak terhingga, tidak terbatas. Dia adalah Tuhan yang mengasihi umatnya. Bahkan ketika umat sudah berbuat dosa, Tuhan tetap menyatakan kasih-Nya. Artinya Tuhan memperdulikan umatnya. Dan Allah yang berjanji, Dia menepati janjinya. Yang kedua, pada waktu umat menjerit kepada Tuhan, Tuhan selalu mendengar. Tetapi mereka juga harus ingat, banyak kali Tuhan sudah memberitahukan supaya mereka bertobat, tetapi mereka tidak berbalik kepada Tuhan. Mereka tidak berbalik dari hidup yang jahat. Bahkan mereka semakin menjauhkan diri kepada Tuhan. Sehingga mereka harus menanggung akibatnya. Tuhan akan melepaskan mereka, tetapi ada waktunya Tuhan. Ya, dan itu sudah diberitahukan kepada mereka, yaitu 70 tahun kemudian mereka akan bebas. Waktu ini adalah waktu yang begitu lama, saudaraku. Bayangkan 70 tahun, waktu yang begitu lama mereka harus menghadapi kesulitan ini. Mereka harus bersabar, menanti janji-janji Tuhan. Ya, saudaraku sekalian, untuk kita selalu menaruh harapan kita terus kepada Tuhan. Karena pengharapan di dalam Tuhan itu tidak akan sia-sia atau tidak akan mengecewakan. Kita akan melihat, Bapak Ibu sekalian, sebentar. Kita akan baca di Matius 11 ayat yang ke-28. Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya. Di sini Tuhan Yesus berjanji, yang berbeban berat datang kepada Tuhan untuk diberikan kelegaan. Jadi saudaraku sekalian, ketika kita memperhatikan firman Tuhan, mari kita mau merenungkan bersama ya. Dari peristiwa bangsa Israel yang berdosa ini, yang sudah memberontak kepada Tuhan, kita bisa belajar. Yang pertama ya tadi, yang sudah saya katakan tentang kasih Tuhan. Yang kedua yaitu pada waktu umat menjerit kepada Tuhan, Tuhan selalu mendengar. Mari kita sama-sama sekarang mau melihat bersama ya. Karena Tuhan, yang ketiga yaitu Tuhan akan memberi kekuatan kepada manusia
kepada kita semua, di mana kita melihat bangsa Israel pun pada waktu itu diberikan kekuatan dan penyertaan dengan syarat mereka harus tetap menanti-nantikan Tuhan. Artinya mereka harus tetap berharap dan tetap percaya kepada Tuhan. Jadi mari kita sama-sama merenungkan akan firman Tuhan pada pagi hari ini. Apa arti kita harus berharap atau menanti-nantikan Tuhan itu? Ya, kita boleh merenungkan di dalam kehidupan kita ini, Bapak Ibu sekalian. Kita sering menghadapi banyak masalah. Kita sering menghadapi kesulitan, mengalami kesusahan, sakit penyakit. Mari kita mau belajar. Ya, yang pertama yaitu untuk kita memeriksa diri. Di tengah badai hidup, untuk kita mungkin meminta ampun kepada Tuhan. Apabila ada dosa, ada kesalahan kita di dalam kehidupan yang kita jalani ini. Yang kedua, untuk kita tetap beriman, percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang selalu menepati janjinya. Tuhan mengasihi umatnya, di mana umat selalu mau berharap kepada Tuhan. Dan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Jadi di tengah penderitaan, tantangan hidup ini, mungkin kita mengalami segala masalah yang menyakitkan, kesukaran, kekurangan. Percayalah, Dia sanggup menolong kita semua. Amin, Bapak Ibu sekalian. Untuk kita selalu menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Ya, seperti tadi yang dibaca di Matius 11 ayat 28. Untuk kita mari, kita mau datang saat kita mengalami kelesuan, saat kita mengalami beban yang berat, untuk kita menghampiri Tuhan. Karena janji Tuhan Yesus, Dia akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan Tuhan Yesus yang berjanji, kita yang mengalami beban berat, mari kita mau datang kepada Tuhan untuk kita mengalami kelegaan. Bapak Ibu sekalian, kita ingat bagaimana Tuhan Yesus sudah mengorbankan dirinya untuk saudara dan saya. Dan sebentar, bila mana pada minggu pertama di bulan yang baru, setelah firman Tuhan, kita akan sama-sama menikmati persekutuan dengan tubuh dan darahnya Yesus. Sehingga momen ini begitu penting. Semua jemaat Tuhan harus ambil bagian. Karena lewat persekutuan tubuh dan darahnya Yesus, kita yang ada di dalam kelemahan, bahkan kita yang sakit rohani, sakit jasmani, maka kita boleh mengalami pemulihan. Percaya Bapak Ibu sekalian, karena korban Kristus yang begitu mahal, itu sanggup melepaskan kita dari segala sakit penyakit jasmani dan sakit penyakit rohani. Yaitu dosa kita sanggup dibebaskan
Karena korban Kristus yang begitu mahal. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita mau sama-sama sebentar, ya. Karena Tuhan akan memberikan kekuatan kepada mereka yang berharap kepada Tuhan atau yang menanti-nantikan Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu sekalian, untuk kita selalu tetap percaya Tuhan pasti menolong pada waktunya, yaitu waktunya Tuhan. Jadi jangan putus berharap selalu kepada Tuhan dalam menghadapi tantangan kehidupan, masalah-masalah di dalam keluarga, masalah di dalam pekerjaan, ataupun bagi para pemuda yang sudah harus mencari pasangan hidupnya. Mari kita berdoa dan kita selalu berharap kepada Tuhan. Anak-anak muda, jangan hanya ingin kelihatan dari luar saja, tetapi mari kita juga minta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan pasangan yang serasi, yang sepadan bagimu, ya. Maka Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita semua, umat Tuhan yang selalu berharap kepada Tuhan. Jadi dalam kehidupan ini mari kita mau memeriksa bersama-sama. Mungkin masalah persoalan terjadi dalam kehidupan kita. Ya, bukan saja sakit penyakit itu karena dosa, bukan. Dalam hal ini ya Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu mari kita tetap beriman, percaya Tuhan adalah Allah yang selalu memelihara, menepati janji umatnya, dan mengasihi saudara dan saya. Itulah pertolongan Tuhan yang tepat pada waktunya. Amin. Mari sebentar kita akan sama-sama masuk di dalam persekutuan tubuh dan darahnya Yesus. Saya akan bacakan saja berkenaan dengan perjamuan kudus. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Kita nyanyikan satu pujian berkenaan dengan perjamuan kudus. Terlalu besar telah kulihat bukti kasih-Mu, dan setelah itu kita masuk di dalam doa. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu
mengingatkan kepada kami semua untuk kami selalu menanti-nantikan Tuhan. Jangan menjauh daripada Tuhan. Mungkin persoalan masalah terjadi di dalam hidup kami, tetapi Tuhan berjanji bahwa Engkau akan membebaskan kami dari setiap masalah yang terjadi. Demikian pula pada saat ini ya Tuhan, kami mau bersekutu dengan tubuh dan darahnya Yesus, sehingga mengingatkan kami kembali akan korban Kristus yang begitu mahal. Terpuji namamu ya Bapa. Mungkin ada di antara jemaat Tuhan yang pagi hari ini mengalami kelelahan di dalam hidupnya, mengalami masalah beban berat. Mari untuk kami terus berharap kepada Tuhan. Jangan menjauh daripada Tuhan. Bahkan kami mau bersekutu dengan tubuh dan darahnya Yesus. Karena lewat persekutuan tubuh dan darah Yesus, kami diingatkan kembali akan kebaikan-Mu ya Tuhan. Siapapun yang saat ini ada di dalam gangguan kesehatan, percaya lewat darah Kristus, Tuhan memberikan pemulihan. Yang ada di dalam masalah, persoalan, Tuhan akan membukakan jalan keluar. Sekalipun kami ada di dalam kekurangan secara finansial, Engkau Maha tahu. Tuhan akan memberkati kehidupan kami. Bahkan kami boleh menerima jaminan keselamatan melalui korban Kristus yang begitu mahal. Terpuji namamu ya Bapa. Kami sambut berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan bagikan tubuh dan darahnya Yesus. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyerahkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Mari Bapak Ibu sekalian kita akan Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyerahkan-Mu. Terlalu besar Nama Kristus lebih tinggi daripada kepala kita. kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus?
Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan makan tubuh Kristus dengan iman dan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa. Sambil mengangkat cawan anggur, inilah darahnya Yesus. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita akan minum darah Kristus dengan iman dan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat kedua tangan kita sambil mengucap syukur kepada Tuhan. I'm here. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku Ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Silakan turun tangan. Bapak Surgawi, kami bersyukur kepadamu. Tuhan sudah memberkati ibadah kami dari permulaan sampai dengan selesainya. Setiap anak-anak-Mu ya Tuhan yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan hari ini ya Tuhan, untuk kami boleh merasakan damai sejahtera sukacita melimpah dalam kehidupan kami. Dan Tuhan memberkati semua ya Tuhan, baik para pemuda yang melayani. Kiranya kami semakin indah melayani Tuhan untuk selalu memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Ibu sekalian, rumah tangga demi rumah tangga, yang bekerja, yang berusaha, yang berdagang, Tuhan limpahkan berkat-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Mungkin ada di antaranya jemaat Tuhan yang terganggu kesehatannya, yang ada di rumah. Bahkan para lansia ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan tetap mereka bersemangat untuk selalu berharap kepada Tuhan. Sehingga mereka boleh mendapatkan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Mereka tidak menjadi letih dan lesu dalam mengiring kepada Tuhan. Mereka tetap bersemangat, dan kami semua sidang Tuhan juga mau selalu berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati anak mantu cucu semua. Ya Tuhan, kami ingat bagi mantu kami Irwan juga sakit. Tuhan jamah berikan kesembuhan. Cucu kami Samuel sudah keluar dari opname.
Terima kasih Tuhan. Tuhan pulihkan dari demam tipes. Sehingga semuanya ya Tuhan, kami semua boleh pulih dari keadaan kami. Tuhan, kami serahkan anak-anak-Mu yang studi, yang sudah meniti karir, apapun yang mereka kerjakan Tuhan, supaya mereka berhasil. Nama Tuhan dipermuliakan. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Sebentar sidang Tuhan akan meninggalkan tempat ini untuk pulang. Engkau akan menyertai di dalam perjalanan. Tibakan kami satu persatu pada tujuan kami dengan selamat. Tangan-tangan yang sudah berkorban, bahkan yang sudah mengembalikan hak milik Tuhan, Tuhan balas dengan berkat yang berlimpah. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari saudaraku sekalian, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, beserta persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai pagi hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Bagi yang percaya katakan bersama, amin. Mari kita nyanyikan pujian ini sekali lagi, matahari yang bersinar. Matahari yang bersinar Kau yang ciptakan, bulan bintang Selamat pulang, Tuhan memberkati. berkilauan Kau yang jadikan. Begitu juga kami Tuhan, di mata-Mu amatlah berharga. Besar kasih-Mu kepadaku. Bunga baku yang di padang Kau yang pelihara, burung pipit di udara Kau yang beri makan. Begitu juga kami Tuhan, yang berharap hanya kepada-Mu. Tak perlu khawatir hari esok, ku bersyukur karena kasih setia-Mu selalu baru. Seperti fajar mereka tiap janji-Mu, pelihara hidupku hari ini, esok dan selamanya.